Kita mulai dengan evaluasi terlebih dahulu perusahaan seperti apa sih sebagai pelaku industri switching terhadap fenomena meningkatnya resiko penipuan juga, kemudian transaksi mencurigakan, kejahatan cyber nih sampai dengan saat ini membayangi sektor perbankan juga, pastinya juga terkait pesatnya digitalisasi layanan keuangan juga. Karena kalau tadi dari laporannya cukup besar gitu ya, dari report hampir 1 tahun ini nih Pak Aryo. Betul, jadi memang risiko penipuan keuangan ini memang bukan isu kecil, Mbak. Jadi OJK itu mencatat sampai 225.000 laporan masyarakat terkait penipuan sampai Agustus kemarin itu sampai sekitar 4,6 triliun. Jadi memang sebetulnya menunjukkan bahwa masyarakat ini masih rentan ya terjebak antara sistem keuangan ini jadi merugikan buat mereka. Jadi keamanan ini dan literasi ini emang harus harus seiring gitu jadinya. Antara kemudahan digital tapi juga ada resiko yang harus harus diperhatikan gitu ya. Jadi memang kalau dari kita kita perlu lakukan monitoring khususnya transaksi-transaksi anomali ya. Terus kemudian juga melakukan kalau dari mengikuti aturan ataupun arahan dari BI, kita perlu juga membentuk suatu tim tanggap insiden siber. Nah ini akan membantu kita untuk simulasi pemulihan bersama Bank Indonesia. Selain itu juga memang perlu menjadi perhatian bersama untuk kita semua bisa memenuhi standar-standar keamanan global. Misalnya kalau dari perusahaan-perusahaan atau terkait dengan finansial ya, ISO 27000, ISO 27701, PCI DSS, dan terus terang memang bukan cuma teknologi Mbak, tapi memang juga perlu koordinasi, khususnya dengan regulator, asosiasi, dan mungkin juga seperti Badan Cyber Nasional. Ini akan memberikan banyak feedback untuk berbagai macam yang update tentang penanganan risiko penipuan ataupun penyalahgunaan transaksi. Oke, kalau dilihat sebenarnya dari rata-rata per hari ini seperti apa sih kalau di pantauan Jalin sendiri adanya transaksi mencurigakan atau hal-hal yang anomali begitu sejauh ini seperti apa? Jadi kalau kita lihatnya karena kita selalu tadi seperti saya sampaikan berkoordinasi dengan BSSN, ini catatannya cukup besar Mbak. Jadi 3,6 miliar serangan cyber dalam 7 bulan pertama 2025. Dan memang sasaran utamanya adalah pencurian data. Jadi ini merupakan satu resiko yang kita harus hadapi bersama. Dan kita memang perlu ada untuk bisa berjalan secara produktif dan efektif, itu memang harus ada kerangka dan pedoman yang kalau kita ngikutin dari Bank Indonesia. Ini bagaimana identifikasinya, terus parameternya apa, terus kemudian mekanisme recovery-nya seperti apa gitu. Karena memang menjaga keamanan ini bukan cuman akan biaya aja, tapi memang merupakan satu investasi untuk melindungi ekosistem dan industri. Kejadian-kejadiannya itu biasanya ke-trackingnya seperti apa sih Pak Aryo? Artinya adalah apakah bisa langsung terdeteksi di awal ataukah justru malah ketika sudah masuk ke percobaan melakukan transaksi biasanya baru on detect nih. Sejauh ini laporan-laporan yang masuk nih seperti apa Pak? Nah ini menarik banget karena memang seperti polisi dan penjahat gitu ya Mbak ya. Ini selalu berkembang dan selalu memiliki satu pola-pola yang baru gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mengamatinya benar-benar serius ataupun menggunakan sistem atau menggunakan perangkat yang cukup, itu mungkin akan bisa terdeteksi. Tapi implementasinya nggak semudah itu, nggak sederhana gitu ya. Karena terus terang untuk bisa mendeteksi secara efektif, ini bukan hanya urusan teknologi, tapi juga semacam kolaborasi bersama. Jadi
kalau misalnya ketahuan di sini, tapi yang karena nih kalau misalnya apa namanya penyedia layanan ini kan pasti nggak bisa sendiri, Betul. pasti ada lawannya ke siapa gitu ya. Kalau bank ataupun apa namanya fintechnya atau banknya ini tidak mendeteksi, tidak aware dan tidak memiliki tools juga segala macam yang cukup. Terjadi kayak mulainya kecil gitu ya. Padahal sebetulnya itu hanya untuk mengecek bahwa oh di sana sih kayaknya masih bisa nih ditembus gitu kan. Nah makin lama makin besar gitu. Jadi apa namanya memang semuanya harus terintegrasi antara di ujungnya di apa namanya bank atau fintech, baik itu pengirim ataupun penerima dan jaringan switchingnya memang harus terintegrasi. Oh oke, harus terintegrasi. Betul. Nah, so far sejauh ini ditemukannya itu lebih banyak di dalam negeri atau mungkin di luar negeri? Justru malah banyakkah serangan justru yang terdeteksi, oh ternyata dari luar gitu lebih banyak compare yang di dalam negeri? Kalau dari pantauan kami sih memang dalam negeri pasti lebih banyak. Lebih gitu, banyak, lebih oke. banyak. Jadi apa namanya deteksi dini terkait dengan transaksi yang terjadi di dalam negeri ini apa namanya lebih kita pantau lebih sering dan lebih apa namanya lebih Banyak dari modusnya dalam, modusnya maupun frekuensinya. Jadi sekarang itu kondisinya kita tuh di sistem pembayaran kalau misalnya apa transaksi meningkat. Transaksi meningkat itu kan biasanya seneng ya kita ya karena juga banyak yang kita bisa apa dapatkan dari transaksi tersebut. Tapi dengan kondisi sekarang ini menjadikan malah harus kita alert. Pak, transaksi dari bank ini gitu tinggi ya? gitu ya. Oke. Ntar dulu CC gitu ya karena belum tentu itu merupakan satu transaksi yang valid. Jangan-jangan itu merupakan satu transaksi yang apa namanya yang fraud gitu. Nah, kalau di luar negeri itu sebetulnya kita juga pernah alamin dan ini khususnya waktu kita implementasi fase awal waktu kita kerjasama dengan Kris ke luar negeri gitu ya. Itu kondisinya karena kita juga belum apa namanya belum paham gitu. Ya. Emang ada serangan-serangan yang masuk yang memang apa kita harus butuh waktu yang lebih lama untuk mendeteksi maupun menyelesaikannya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini dengan arahan BI tentu aja yang deteksi dini, alur eskalasi, koordinasi antar bank di luar negeri dan di dalam negerinya, ini kita lebih matang kondisinya untuk transaksi-transaksi luar negeri khususnya yang terkait dengan kris cross border ya. Itu Indonesia udah lebih siap lah untuk makin mengembangkan apa jaringan. Oke,